Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan boleh Saudara kasih tahu di kiri kananmu, kamu orang yang berbahagia malam ini. Amin. Ya, kasih tahu ya. Kasih tahu bahwa kita adalah orang berbahagia malam hari ini. Puji Tuhan. Malam hari ini ada satu tema yang akan saya bawakan, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bawakan satu tema, dan saudara perlu perhatikan di depan, hati yang berubah menjadi jahat. Malam hari ini saya akan bawakan tentang hati yang berubah menjadi jahat. Di Bapak Ibu Saudara, hati kita itu bisa berubah jadi jahat. Yang tadinya keadaan hati kita baik-baik saja, tapi tiba-tiba bisa jadi jahat sekali. Karena memang hati ini adalah menjadi pusat dari setiap kehidupan kita umat manusia. Oleh sebab itu, hati kita bisa berubah jadi jahat. Tapi kadang-kala saudara, kalau kita dengar omongan orang lain, kita dengar mungkin ada sesuatu yang gak enak di telinga, itu pengaruhnya di hati. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Jadi saudara bisa rasakan itu sampai menusuk di hati. Gak ada jarum di hati, tapi sepertinya ada yang tusuk-tusuk di hati kita. Dan kita akan buka sama-sama firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 10. Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kata firman Tuhan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Saya senang dengan terjemahan lain dikatakan begini, hati itu sangat gelap dan penuh tipu daya, sebuah teka-teki yang tak seorang pun tahu. Tuhan menciptakan ada terang dan gelap. Jadi dalam hati kita ada sisi terang kita dan ada juga sisi gelap. Kalau kita lagi rajin gereja, kita rajin berdoa, itu ada sisi terangnya. Tapi kalau kita mulai malas, kita nggak mau ke gereja, kita mau lupakan Tuhan, kita nggak mau bersekutu lagi dengan Tuhan, itu bagian sisi gelapnya. Tiba-tiba kita baik sama seseorang, tapi tiba-tiba kita bisa berubah jadi jahat, dan itu merupakan sisi gelap. Setiap orang, setiap manusia punya sisi terang dan sisi gelap. Dan ini kita perlu tahu. Dan saudara, setiap rahasia hati hanya setiap pribadi kita yang tahu. Seorang suami, seorang pria, seorang laki-laki, ada rahasia yang tidak diketahui oleh istrinya. Mungkin kita sudah lama bertahun-tahun menikah, tapi mungkin ada rahasia yang tersembunyi di dalam hati kita. Dan setiap teka-teki dalam hati itu hanya Tuhan yang tahu setiap rahasia dalam hati kita. Kita bisa menyembunyikan sesuatu di depan manusia. Kita bisa penuh dengan kepalsuan di hadapan manusia. Tapi kita nggak bisa memperlihatkan kepalsuan di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang tersembunyi Tuhan tahu. Amin. Jadi Tuhan tahu setiap rahasia hati. Dalam terjemahan NIT dikatakan begini, pikiran manusia lebih menipu daripada yang lain. Itu sangat buruk, siapa yang bisa memahaminya. Pada dasarnya manusia itu tukang tipu. Di mana-mana sekarang banyak tukang tipu. Biasa ada di mana-mana sekarang sudah banyak tukang tipu. Ada SMS, misalnya Anda mendapatkan uang 75 juta, selamat Anda mendapatkan undian. Jadi banyak sekali penipuan zaman sekarang. Nah, saya lanjut. Kata hati ini dalam bahasa Ibrani dikatakan leb. Leb ini berarti manusia batin. Hati ini berhubungan dengan manusia batin kita, pikiran, perasaan, kehendak, jiwa, bahkan kecenderungan kita. Berbicara juga soal karakter moral. Jadi ini soal hati ini berbicara soal pikiran, perasaan, kehendak kita. Jadi kadang-kadang betapa liciknya pikiran kita, tiba-tiba bisa jahat pikiran kita, perasaan kita bisa jadi jahat, bisa menjadi buruk. Bahkan jiwa kita, kecenderungan kita itu berbuat jahat. Jadi pada intinya manusia itu selalu kecenderungannya itu berbuat jahat.
Kata licik, saudara, memakai kata akok dalam bahasa Ibrani. Dikatakan begini, betapa bengkoknya hati. Jadi hati ini bisa bengkok. Yang tadinya dia selama hidupnya dia mengikut Tuhan, tapi bisa saja hatinya menjadi bengkok. Dia tidak lagi lurus jalannya di hadapan Tuhan. Kemudian betapa curangnya hati. Hati juga kadang-kala bisa curang, bisa mencurang. Ini pada dasarnya, jangankan itu saudara. Kadang-kala kalau kita main gaple atau main apa saudara ya, kita main apapun saudara, kadang-kala ada orang yang curang. Ya kadang-kala juga kita curang kalau main sesuatu. Itu pada dasarnya hati manusia. Dan betapa tercemarnya hati. Kemudian betapa berbahayanya hati. Jadi ada istilah, hati-hati gunakan hatimu karena hati bisa melukai hati. Jadi kadang-kala luka itu saudara bisa menggores di setiap hati kita. Setiap pengalaman-pengalaman masa lalu, pengalaman-pengalaman pahit itu bisa menggores setiap hati kita. Dan kemudian dikatakan ini, betapa licinnya hati seperti tanah yang berbukit-bukit. Jadi hati ini seperti tanah berbukit-bukit. Banyak sekali halangan dalam hati ini. Jadi banyak sekali yang akan menghalangi setiap hati kita. Dan saya ada kata-kata seperti ini, mulut orang yang memiliki hati yang lurus akan mengalirkan kata-kata yang bijaksana dan memberkati. Sedangkan mulut orang yang memiliki hati yang jahat akan mengalirkan kata-kata yang buruk dan mengutuk orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari setiap hati yang tulus itu pasti mengeluarkan berkat. Jadi kalau hati kita mesti tahu, setiap pagi ucapkan perkataan berkat. Oke? Karena melalui perkataan kita akan diberkati, melalui perkataan kita akan dikutuk. Jadi ucapkan segala sesuatu yang mengandung berkat. Mungkin hari-hari ini kau mengalami kesusahan, hari-hari ini kau mengalami sesuatu dalam hidupmu. Perkatakan, keadaan belum berubah, tapi engkau sudah mengatakan sesuatu yang memberkati. Kepada anak-anakmu, kepada setiap hidupmu, keluargamu, kita ucapkan sesuatu yang baik. Amin.